Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini Mega Teknik ingin membagikan tutorial cara pengelasan radiator ya teman-teman. Ini adalah radiator alat belko, alat berat ya teman-teman ya. Untuk kemarin kita bongkar ya teman-teman ya, bertujuan untuk membersihkan sumbatan yang ada di dalam radiator ini teman-teman ya. Untuk waktu pembongkaran tidak kita video ya teman-teman, tapi kali ini sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan sel-sel dalamnya, tinggal next ke pengelasan aluminiumnya ya teman-teman ya. Radiator ini adalah berbahan aluminium ya. Kemarin sudah kita bersihkan ya teman-teman ya, sudah bersih dari kotoran-kotoran yang menyumbat ya teman-teman ya. Ini adalah perangkat dari radiator itu sendiri ya teman-teman. Sebenarnya untuk pengelasan aluminium ini, karena bahannya juga sangat lumayan bagus dan juga keras ya teman-teman, juga tebal. Untuk pengelasannya seharusnya kita pakai argon teman-teman ya, tapi kali ini kita pakai manual saja. Kita pakai pengelasan dengan bander ya, dengan bander potong kita pakainya. Dan ini adalah kawat aluminium yang kita buat ya teman-teman ya. Kita alas dengan bander potong, kita alas keliling yang sudah kita lepas kemarin ya teman-teman ya, untuk proses kelanjutan pembersihan ya teman-teman ya. Kali ini kita pakai bander potong dan berbahan bakar LPG ya teman-teman ya, agar lebih hemat. Tidak usah pakai karbit atau asetilin ya teman-teman, cukup dengan gas LPG bisa kita pakai ya teman-teman ya. Dengan penyempurnaan kita pakai oksigen O2 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita next ke pengerjaan ya teman-teman. Untuk pengelasannya, inilah tutorialnya. Lumayan susah dan lumayan rumit ya teman-teman untuk pengelasan aluminium itu sendiri. Dan ini kebetulan bahan aluminium yang tebalnya cukup tebal, yaitu 8 ml ya, 8 cm maksudnya, 8 mm ya teman-teman ya. Jadi lumayan tebal, hampir 1 cm ya teman-teman ya ketebalannya. Sebelum pengelasan kita melakukan pendinginan dulu dengan air ya teman-teman. Kita sediakan air di ember dan kita basahin, kita lumurin di bagian radiator itu sendiri ya teman-teman ya. Bertujuan agar tidak berlebihan saat temperatur panas ya teman-teman. Di dalam air juga atau di dalam radiator juga kita isi air ya teman-teman ya. Ya ini ketebalannya teman-teman ya, lumayan tebal, yaitu 5 mili untuk tutupnya, dan bagian dasarnya 8 mili ya teman-teman, seperti kita ukur. Jadi pengelasannya lebih susah dan lumayan rumit karena bahan sendiri adalah aluminium campuran ya teman-teman ya. Kita bisa tahu setelah kita melakukan pengelasan ya teman-teman ya. Lumayan rumit dan lumayan lama ya teman-teman. Jadi harus kita pelan-pelan sabar, karena pengelasan aluminium itu sendiri jika panasnya tidak maksimal akan sulit untuk melakukan pengelasan ya teman-teman ya. Oke, next teman-teman, kita simak ya dalam pengelasannya. Ini adalah pengelasan dengan bahan bakar LPG ya teman-teman ya, atau dengan bander potong yang kita gunakan. Sebenarnya lebih bagus untuk pengelasan ini dengan argon ya teman-teman ya. Pengelasan khusus dengan argon seperti aslinya, seperti pabrikannya, yaitu pengelasan argon. Tapi kali ini di bengkel kita tidak ada untuk pengelasan argon aluminium ya teman-teman. Jadi kita gunakan bander potong saja.
Untuk pengelasannya teman-teman ya, kita tidak bisa langsung dari ujung langsung menuju ke pangkal, nggak bisa teman-teman ya. Jadi kita las titik-titik dulu, pojok kanan pojok kiri kita las, biar tidak terjadi pemuaian ya teman-teman, karena kalau bisa terjadi pemuaian akan menimbulkan atau merubah bentuk ya teman-teman ya. Jadi kita harus hati-hati. Untuk pengelasan aluminium ini yang jelas kita harus hati-hati ya teman, dengan sabar sedikit demi sedikit, karena las aluminium tidak bisa dikejar atau tidak bisa dipercepat ya teman-teman ya. Apalagi untuk aluminium bahan sedikit campuran ini teman-teman ya. Kali ini di radiator ini teman-teman ya, jadi agak sulit. Dalam pengelasan kita selalu memakai pijar ya teman-teman ya, agar lebih enak untuk membuat atau mengeluarkan kotoran yang ada pada pengelasan ya, pada proses pengelasan. Karena aluminium dia seperti mempunyai kotoran tersendiri gitu ya, jadi harus bersih tanpa ada kotoran, lalu bisa lengket dengan sempurna teman-teman ya. Lumayan lama teman-teman ya, walaupun hanya segini, tapi las aluminium itu tidak bisa dipercepat. Yang kita butuhkan waktu tidak bisa ditentukan. Kurang lebih untuk pengelasan ini, melakukan pengelasan dan penggeridahan sampai finish kurang lebih saya mempekerjakan kemarin 3,5 jam ya teman-teman ya. Tapi kali ini di video kita tidak ambil gambar semuanya, hanya sebagian saja. Itu aja. Lumayan lama ya teman-teman, tercatat 28 menit tutorialnya. Bagi teman-teman yang pemula ya, untuk las aluminium ini kita perhatikan terutama dari kotoran-kotoran yang ada di benda tersebut ya teman-teman ya, karena aluminium terkadang bisa mengeluarkan kotoran yang harus kita bersihkan teman-teman ya dalam waktu pengelasan. Dan pengelasannya dengan satu kunci, dengan kesabaran ya teman-teman ya, karena kalau kita buru-buru nanti hasil tidak bagus. Apalagi radiator teman-teman ya, radiator itu harus rapat dan tidak bocor teman-teman ya. Prosesnya lama sekali teman-teman ya. Nah ini bertujuan membuang kotoran ya teman-teman ya. Kita gunakan kawat RD32 ini adalah untuk membuang kotoran teman-teman ya. Lumayan sulit, lumayan lama, tapi yang jelas kita perlu endingnya teman-teman ya. Endingnya bagus, juga hasilnya rapat, tidak bocor. Ya itulah tujuan kita dalam pengelasan. Jadi dalam pengelasan kita nomor 2 kan, atau di nomor sekian kan untuk proses pengelasan dalam menentukan waktu teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa mengejar waktu sekian menit, sekian jam harus selesai. Kita kejar, tidak bisa teman-teman ya. Karena las aluminium sendiri tidak bisa ditebak berapa menit atau berapa jam kita melakukan dalam pengelasan ya teman-teman ya. Tergantung juga pengelasannya, seperti crankcase motor dan lain sebagainya, itu bisa dipercepat karena aluminiumnya lumayan tipis dan bahannya tidak campuran ya teman-teman ya. Tetapi kalau radiator seperti ini sudah tebal bahan aluminiumnya, juga mempunyai campuran logam ya teman-teman. Jadi dalam pengelasan kita selalu menggunakan pijar yang biasa kita gunakan dengan
las kuningan biasanya teman-teman ya untuk pijar itu sendiri, tapi bisa juga kita lakukan dengan pengelasan aluminium teman-teman ya. Ya, next saja teman-teman ya. Kita panasin dulu. Ya, kita panasin seperti ini karena aluminium panasnya harus maksimal teman-teman ya. Jika tidak maksimal maka sulit untuk dilengketkan ya teman-teman. Oke teman-teman ya, kita simak untuk prosesnya teman-teman ya. Ya, sedikit demi sedikit teman-teman ya. Terutama bahan yang atas ya, lumayan agak sulit teman-teman. Karena ketebalannya beda dengan bahan yang samping. Tapi tujuan kita mengelas tujuannya hanya menyatukan benda tersebut ya teman-teman ya. Untuk kerapian kita nomor 2 kan ya teman-teman ya. Terus terang untuk pengelasan seperti ini, pengelasan yang sulit bagi saya seperti ini, kita mengutamakan kekuatan, kita mengutamakan kerapatan ya teman-teman ya. Untuk kerapian kita nomor 2 kan dulu. Jadi istilahnya untuk apa rapi tapi masih bocor gitu ya. Enakan kita amburadul seperti ini tapi endingnya nanti kita masih bisa kita rapikan dengan gerenda teman-teman ya. Ya seperti ini teman-teman ya. Kita sedikit demi sedikit ya teman-teman. Dan kita gunakan borak terus ya teman-teman ya. Karena posisi borak ada di bawah, jadi tidak terlihat waktu saya sendiri memberi borak tersebut ya teman-teman ya. Terkadang kita bisa sekali atau 2 kali jalan ya teman-teman ya. Untuk 1 kali jalan biasanya masih belum maksimal. Jadi terkadang pengelasan yang kita butuhkan harus 2 kali jalan agar pengelasan bisa matang ya teman-teman. Ya pelan tapi pasti ya teman-teman ya. Karena bener-bener lama kali ini pribadi saya mengerjakan seperti ini. Karena ya terus terang saja baru kali ini dapat kerjaan seperti ini. Jadi untuk kelanjutannya kita berbagi pengalaman, maksudnya pribadi saya ya teman-teman ya. Untuk pengelasan sendiri kadang beda barang atau beda benda itu kadang beda dalam pemrosesan pengerjaan teman-teman ya. Ya ini adalah kawat aluminium ya teman-teman ya. Setelah kita beri kawat aluminium, kita bersihkan lagi dengan kawat RD32 teman-teman ya. Ya kali ini pakai kawat aluminium lagi. Ini adalah kawat aluminium yang sempat kita bikin kemarin ya teman-teman. Memang lama sekali ya teman-teman prosesnya, butuh kesabaran, butuh
ketelatenan ya teman-teman ya. Yang jelas kita nggak bisa buru-buru untuk mengerjakan seperti ini. Jadi setelah pengelasan kita melakukan penggerindaan, terus kita tes dengan air ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk pengetesan bisa dilakukan dengan mesin jika dijalankan teman-teman ya, maka akan maksimal karena ada tekanan di situ ya. Tapi kalau kita pengetesan dengan air, kita tutup biasanya tuh kurang maksimal teman-teman ya. Tapi untuk pengetesan dengan mesin kita juga harus perlu proses pemasangan ya teman-teman ya. Jadi lebih yakinnya kita untuk pengelasan ini agar tidak bocor, kita lakukan berkali-kali hingga tebal nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting tidak bocor. Yang sudah kita alas tadi kita alas kembali. Kita tambah dagingnya agar tidak bocor ya teman-teman ya. Kalau misalkan bocor, yang pasti kita kerja 2 kali teman-teman ya, karena aluminium itu di waktu pengelasan yang bikin lama adalah pemanasannya teman-teman ya. Jadi sekujur aluminium itu sendiri harus panas yang cukup baru bisa meleleh ya teman-teman. Pengelasan berulang-ulang kali kita lakukan, hanya mengupayakan agar tidak bocor ya teman-teman ya. Ya ini tadi sudah kita las tapi kita tambah daging kembali ya teman-teman ya, agar maksimal. Memang prosesnya susah atau rumit, jadi kita harus seksama ya teman-teman. Yaitu kotorannya teman-teman ya. Yaitu itu kotoran itu. Kotoran yang keluar dari dalam benda atau bahan atau aluminium itu sendiri teman-teman ya. Jika kotoran tidak kita buang bisa terjadi kebocoran teman-teman ya. Oke, next kita simak teman-teman ya. Ya tinggal sedikit teman-teman ya, tinggal yang di ujung. Ya lumayan berantakan teman-teman ya. Yang jelas yang kerapian kita nomor 2 kan dulu. Nanti kita utamakan kerapian di penggerindaan. Ya teman-teman, kita persingkat saja ya, udah selesai dalam pengelasan teman-teman ya. Sudah cukup semua, sudah rapat semua, bahkan sudah tebal sekali ya teman-teman ya. Boleh kita rapikan kembali jika kita tidak yakin teman-teman ya. Kadang kan kita dalam pengelasan ada satu bagian yang bikin kita tidak yakin, takutnya bocor teman-teman ya. Jadi bisa kita ulang kembali. Ya kita ulang mungkin hanya sebagian itu teman-teman ya. Tinggal next saja kita tes dengan air teman-teman ya. Di semua lubang kita tutup dengan plastik, kita ikat dengan karet. Terus nanti kita masukkan air.
Kita tutup kembali, kita goyang-goyang. Air tersebut jika rapat maka tidak bocor teman-teman ya. Cuma lebih bagusnya kita tes dengan angin kompresor juga bisa teman-teman ya sebenarnya. Dengan air sabun juga bisa gitu ya teman-teman ya. Lebih mudahnya dengan air sabun atau dengan tekanan angin kompresor itu lebih maksimal ya teman-teman ya. Tapi kali ini kita tes dengan air saja. Karena air jika posisi panas bisa membuka sela pori-pori kecil ya teman-teman ya. Ya, kita maksimalkan kembali. Kita maksimalkan ya teman-teman ya. Dalam pengelasannya kita harus selalu menyetabilkan api ya teman-teman ya. Jadi api harus stabil yang utama. Jangan sampai kebesaran dan jangan sampai kekecilan ya teman-teman. Ya oke teman-teman ya, sudah selesai pengelasan. Lumayan amburadul, lumayan acak-acakan ya teman-teman, tapi tidak apa-apa. Yang penting nanti dalam pengetesan kita rapet ya teman-teman ya, tidak ada yang bocor. Masalah tidak rapi atau acak-acakan juga amburadul itu tidak apa-apa karena kita bisa merapikan dengan gerinda ya teman-teman ya. Oke, next kita rapikan saja teman-teman ya. Kita rapikan dengan gerinda. Kita maksimalkan dengan gerinda, kita rapikan dengan gerinda agar bisa mirip seperti sebelumnya ya teman-teman ya. Adapun perbedaan hanya sedikit ya teman-teman. Yang penting kita dalam melakukan pengelasan harus matang dan rapat teman-teman ya. Oke, next kita ke penggerindaan teman-teman ya. Ini penggerindaan juga terlalu lama, lumayan lama ya teman-teman. Jadi next kita cepatkan saja ya teman-teman videonya. Ini adalah sistem proses penggerindaan teman-teman ya. Yang penting rapi seperti semula dan tidak bocor, rapet. Insya Allah sudah jadi teman-teman ya. Ya, kita percepat teman-teman ya. Kita percepat dalam penggerindaan. Ini sudah selesai teman-teman ya. Sudah kita gerinda. Walaupun tidak serapi yang tadi, tapi sudah bisa dipergunakan lagi. Memang inilah proses radiator ya teman-teman ya. Rumit. Juga lama. Tidak seperti radiator mobil ya teman-teman, cukup dengan patri mungkin bisa, tapi kali ini kan bahannya aluminium lumayan tebal ya teman-teman, jadi kita gunakan las ya teman-teman ya. Next saja nanti kalau sudah rapi kita melakukan pengecatan ya teman-teman ya. Kita cat saja dengan warna hitam, bertujuan agar bagus dan rapi gitu aja teman-teman ya. Jadi tidak kelihatan bekas gerindanya, juga permukaan bisa halus ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, sudah lumayan cukup rapi. Kita finishing pakai amplas sebenarnya teman-teman ya. Kita pakai amplas, tapi sebenarnya kalau aluminium ini amplasnya khusus. Kebetulan kita belum siap, kalaupun belanja kita juga jauh ya teman-teman ya. Jadi kita pakai gerinda tipis saja. Ya, kita rapikan saja seperti ini teman-teman ya. Walaupun tidak semaksimal mungkin, tapi hasilnya rapat ya teman-teman. Kekuatannya juga maksimal. Untuk kerapian hanya cukup segini ya teman-teman ya. Untuk kerapian, karena kita menggunakan alat gerinda atau alat manual ya teman-teman ya. Oke, next kita cat saja ya teman-teman ya. Kita menuju ke pengecatan. Kita cat dengan Dayton atau pilok biasa disebut sama teman-teman ya. Ya, dengan inilah kita mengecatnya. Kita pilih yang warna dop ya teman-teman ya. Karena warna dop itu yang biasa dipakai di knalpot motor. Jadi mudah dan tahan panas ya, mudah untuk pengecatannya, tahan panas dalam pemakaiannya ya teman-teman ya. Karena radiator sendiri adalah komponen pendingin dari panas mesin tersebut ya teman-teman ya. Ya, kita cat saja. Ya, posisi bawah ya teman-teman ya. Alhamdulillah rapat dan tidak mengelupas, karena di dalamnya tadi kita beri air ya teman-teman ya, sebagai pendingin, tidak terlalu panas untuk komponen sel-sel yang lainnya. Karena jika panas berlebih bisa terjadi pelepasan atau pelelehan ya teman-teman ya pada sel-sel tersebut. Ya, kita cat saja seperti ini. Ya, oke teman-teman ya, inilah tutorial dalam pengelasan aluminium. Kali ini adalah radiator alat berat Belco ya, atau heksavator bisa disebut juga. Oke, next, terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, inilah tutorialnya, inilah hasilnya, dan itulah prosesnya. Ya, oke teman-teman ya. Terima kasih sudah menyimak. Kita next ke video selanjutnya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channel kita ya teman-teman ya.